bersama aku Susi Eri. Sesuai sama judulnya, kali ini kita akan belajar tentang ikatan ion. Apa sih yang dimaksud dengan ikatan ion? Nah, ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan juga ion negatif. Jadi, yang harus kita garis bawahi di sini adalah serah terima elektron. Nah, itulah ciri khas dari ikatan ion, adanya serah terima elektron. Di mana yang menyerahkan elektronnya akan membentuk ion positif. Nih, yang serah akan membentuk ion positif. Sementara yang akan menerima elektronnya menjadi ion bermuatan negatif. Nih, jadi yang serah terima itu cenderung yang bermuatan positif, dan yang menerima elektron itu yang bermuatan negatif atau ion negatif. Dan yang biasanya menyerahkan elektronnya itu termasuk ke dalam atom-atom logam. Golongan atom-atom logam itu biasanya lebih cenderung ke menyerahkan elektronnya. Nih. Oke, jadi dijelasin lagi ya, kalau ikatan ion itu erat kaitannya dengan serah terima elektron. Nah, yang biasanya menyerahkan elektronnya itu bermuatan positif, nih ionnya itu ion positif dan merupakan unsur-unsur atau atom-atom logam. Sementara yang menerima elektron itu biasanya bermuatan negatif dan merupakan golongan yang atom-atom atau unsurnya itu non-logam. Langsung aja kita ke contoh soalnya yang paling mudah dan yang paling sering didengar. Itu yang pertama ada natrium. Natrium punya nomor atom yaitu 11. Kalau kita konfigurasikan elektronnya jadi 281. Nah, karena dia 1 sesuai yang sudah kita pelajari pada video yang ini, 1 itu kan melepas nih. 1 ini lepas elektronnya. Lepas elektronnya menjadi si Na ini bermuatan positif kan, yaitu jadinya Na+. Nah, setelah si Na ini menjadi Na+, ada lagi contoh yang lain yaitu Cl. Na dengan Cl itu kan punya nomor atom sebesar 17 ya. Kita buat konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, 7. Nah, 7 ini dia cenderung ke menerima berapa elektron untuk jadi gas mulia? 8. Menerima si oktet ya, 8 itu menerima 1 elektron. Jadi dia menjadi Cl-. Jadi ada Na+, ada Cl-. Udah nih. Yang ini menyerahkan elektronnya, yang ini menerima elektron. Dia menerima elektron dari siapa? Si Cl ini akan menerima elektron dari Na. Jadi kalau kita buat reaksinya, di sini ada Na+ ditambah dengan Cl- akan menghasilkan ya, yang plus ini akan pergi pindah ke Cl-. Jadi membentuk NaCl. Kalau kita gambarkan si struktur Lewisnya, Na itu gini ya. Na dia plus nih, plus berapa? Plus 1 nih. Yang ini konfigurasi elektronnya kan sisa 1, dia bulat gini. Terus untuk yang Cl-nya juga nih, Cl-nya ada 7 kan di sini. Kita buat 7 struktur Lewis ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau kita buat reaksinya nih, yang ini si Na ini menyerahkan 1 elektronnya ke sini, ke Cl, supaya Cl-nya ini jadi 8. Nih, 1 ini ngasihin ke Cl 1 elektronnya, si Na ngasihin elektronnya ke Cl supaya Cl jadi pas gitu ya ke aturan oktet jadi 8. Dan kalau Na-nya juga itu udah jadi 8 karena dia udah melepas 1 elektronnya. Jadi gitu.
si Na-nya menyerahkan elektron, si Cl ngambil elektron yang diserahkan oleh Na. Jadi terbentuklah ikatan yaitu NaCl. Nah, di sini aku punya contoh lain yaitu ada magnesium dan juga klor. Di sini magnesium itu kan punya nomor atom 12 dan klor itu ada 17. Kita buat dulu konfigurasi dari magnesium yaitu 2, 8, 2. Nah, 2 ini masih tergolong ke dalam melepaskan elektron ya. Elektronnya lepas berapa? 2. Jadi lepasnya 2 elektron. Sehingga si Mg itu menjadi Mg2+. Nah, kalau kita gambarkan nih struktur Lewisnya. Struktur Lewis itu kan ngambil elektron valensi ya. Jadi kita ambil 2-nya itu. Si Mg punya 2. Nih, ada 2 elektron yang lepas. Lanjut di sini ada Cl. Nih, ganti dulu. Nih, Cl itu kan ada 17 nomor atomnya. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektronnya. 2, 8, 7. 7 itu cenderung untuk menerima kan? Dia nerima berapa elektron? 1 elektron. Dia menerima 1 elektron untuk mencapai oktet yaitu 8. Oktet itu kan 8 ya. Jadi kalau 7 ditambah 1 hasilnya akan 8. Nah, karena dia menerima 1 elektron, maka si Cl ini menjadi Cl-. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, si Cl, ini kan struktur Lewis ngambil ke elektron valensi. Berarti Cl ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita gambarkan ikatannya, dia akan jadi di sini ada Mg2+ ya. Mg2+ ditambah Cl. Di sini ada Cl- menjadi MgCl. Nah, di sini ada aturan. Aturannya adalah jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Jadi kalau lepasnya 2, yang nerima juga harus 2. Di sini kan Mg-nya 2+ ya. Berarti si Cl ini harus dikalikan juga dengan 2. Nih, yang lepas 2 elektron, nerima juga harus 2. Berarti dia dikalikan dengan 2. Jadilah si Mg2+ ditambah dengan 2Cl- menjadi MgCl2 gitu. Jadi ininya dikali 2. Nah, jadi catatannya di sini yaitu jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan yang diterima. Itu ya. Jadi catatannya jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan yang diterima. Kan tadi si NaCl tuh sama-sama 1 ya, elektronnya yang dilepas maupun yang diterima. Sedangkan yang Mg sama Cl ini yang lepasnya 2, yang nerima 1 di sini si Cl. Jadi harus dikalikan dulu dengan yang satu ini dikalikan dengan 2 supaya sama-sama jumlah elektron sama yang dilepas dan juga yang diterima itu sama-sama jumlahnya 2. Nah, di sini kan 2 ya angkanya dikalikan dengan 2. 2 yang di depan ini pindah kalau dia membentuk suatu ikatan pindah ke bagian belakang. Jadi nggak ditaruh di depan lagi sama si depan Cl ini, tapi di belakang ke tempat belakang Cl ini. Ini kan Cl-nya yang 2 ini kan ada di depan Cl nih. Ketika dia sudah membentuk ikatan, 2-nya jadi di belakang Cl. Gitu cara buatnya. Dan kalau yang dilepas 3 berarti harus dikalikan juga dengan 3. Kayak gitu aja. Jadi jumlah elektronnya tuh harus sama antara yang lepas sama yang nerima.
Oke, segini dulu videonya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalau kalian rasa videonya bermanfaat, share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum.